Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin, amma ba'du. Sahabat channel ABM TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gimana ikhwan fillah? Sehat semuanya? Semoga Allah melimpahkan keberkahan, kesehatan, dan kita dijadikan hamba Allah yang taat beribadah. Dan yang mempunyai hajat, semoga Allah kabulkan hajat-hajatnya. Yang mempunyai hutang, semoga Allah kasih jalan untuk bisa melunasinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran merupakan pedoman hidup manusia, yang mana ketika kita menjalankan kehidupan dunia ini, menjalankan ketentuan yang sudah termaktub dalam Al-Quran, maka hidup akan terasa mudah, hidup akan terasa ringan. Bahkan segala masalah pun akan cepat datang solusi, dan hajat-hajat pun juga bisa Allah kabulkan. Karena apa? Di dalam Al-Quran itu lengkap. Ketika kita berbicara tentang usaha, Al-Quran menceritakan bagaimana usaha yang akan dapatkan berkah. Ketika kita membahas tentang keutamaan ibadah, Al-Quran menjelaskan. Di dalam Al-Quran itu ada. Ketika kita membahas tentang bab nikah, nikah pun juga ada, diatur dalam Al-Quran. Tentang kehidupan sosial kita dan tentang kehidupan yang berurusan dengan pertanian, Al-Quran membahasnya. Tentang kehidupan di akhirat, Al-Quran lebih menjelaskan. Tentang tatanan kehidupan dunia, bumi dan langit, Al-Quran sudah menjelaskan. Maka di dalam Al-Quran itu komplit ikhwan fillah. Nah, sehingga ada ayat Al-Quran itu ayat yang mengandung mukjizat. Maka orang yang membacanya pun juga, mau mengerti ataupun tidak mengerti, tidak paham, Allah akan beri pahala, Allah akan beri keutamaan. Apalagi kita membaca Al-Quran, tahu maknanya, apalagi ketika diamalkan. Nah, dan di dalam Al-Quran itu ada zikir-zikir, yang mana zikir itu ditulis di dalam Al-Quran, seperti zikir Nabi Nuh, ya, zikir Nabi Musa, dan zikir-zikir yang lainnya. Namun ikhwan fillah, di dalam Al-Quran ada surah yang pendek, cuman 4 ayat, tetapi kedahsyatannya sangatlah luar biasa. Bahkan di dalam surah ini ada orang yang mengamalkannya, sehingga dijelaskan di dalam kitab Durratun Nasihin, khusus surah ini diamalkan seorang ketika mempunyai hajat, dan rezeki itu akan berkah, akan mendapatkan berkah. Surah yang dimaksud itu adalah surah Al-Ikhlas, yang mana Al-Ikhlas itu surah mengajarkan tentang ketauhidan, keikhlasan. Bahkan surah Al-Ikhlas juga disebut dengan suratul ma'rifat, surah yang bisa menjadikan sebab ketika kita memahaminya akan lahir kemakrifatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak keutamaan ketika kita membaca dan mengamalkan surah Al-Ikhlas. Sehingga di dalam hadis Al-Ba'in, Rasulullah bersabda kepada Sayyidatina Aisyah, la tanami hatta ta'mali arba'ata asya'a, janganlah engkau tidur sehingga engkau melakukan 4 perkara. 1, hatamkan dulu Al-Quran. 2, mintalah syafaat kepada para nabi. 3, jadilah orang muslim ridho terhadapmu, dan engkau harus berhaji dan umrah. Kemudian Aisyah berkata, bagaimana aku bisa melakukan semua itu? Maka Rasulullah SAW senyum, kemudian Rasulullah menjawab, idza qara'ta qul huwallahu ahad faka'annaki khatamtal Qur'an. Kata Rasulullah, idza qara'ti, ketika engkau membaca qul huwallahu surah Al-Ikhlas, faka'annaki khatamtil Qur'an, seakan-akan engkau sudah menghatamkan Al-Quran. Masya Allah, luar biasa. Jadi ikhwan fillah, ketika kita membaca surah Al-Ikhlas, sama saja kita menghatamkan Al-Quran. Kita baca 3 kali. Bahkan disunahkan sebelum tidur kita membaca 3 kali.
Nah, ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang membaca surah Al-Ikhlas, Rasulullah menjelaskan, man qara'a surata qul huwallahu ahad marratan wahidah. Orang yang membaca satu kali surah Al-Ikhlas, maka Allah akan berikan pahala kamisli ajri mi'ati syahidin, seperti pahala orang yang mati syahid, seperti pahala 100 orang yang mati syahid. Masya Allah, luar biasa ikhwan fillah. Maka dengan itu kita bacakan surah Al-Ikhlas setiap malam. Bahkan ada hikayat ya, di dalam kitab ini dijelaskan ada orang yang mengadu tentang kefakirannya pada Rasulullah SAW. Ana rajulan syaka ilan nabi alaihi salatu wassalam minal faqri. Seseorang mengadu kepada Rasulullah tentang kefakiran, tentang sulit kehidupan, sulit mencari ekonomi. Nah, maka Rasulullah menganjurkan kepadanya, idza dakhalta manzilaka, ketika engkau memasuki rumahmu, faqra suratal ikhlas, maka bacalah surah Al-Ikhlas. Fa fa'ala dzalika, maka lelaki itu melakukan apa yang diperintahkan Rasulullah. Fa wasa'allahu alaihi rizqa, maka Allah berikan rezeki yang luas, sehingga rezeki itu cukup untuk dirinya, cukup untuk keluarganya, cukup untuk tetangganya, cukup untuk masyarakatnya. Masya Allah, luar biasa. Ketika kita sudah mengistiqomahkan, apabila kita masuk rumah, maka bacakan amalan surah Al-Ikhlas satu kali, insya Allah rezeki itu akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan rezeki itu akan cukup untuk kita, cukup untuk keluarga kita dan tetangga kita. Artinya orang tersebut akan diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat ikhwan fillah, ini adalah amalan. Kita harus menjalankan yang satu, yaitu ikhtiar. Ikhtiar usaha, berdagang, berjualan, ataupun apa yang lainnya. Nah, ketika kita menjalankan syariat dan hakikat syariatnya, kita berusaha, hakikatnya kita amalan-amalan, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah Allah akan berikan yang terbaik untuk kita. Nah, ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah amalan surah Al-Ikhlas ya. Ketika kita mengamalkannya, insya Allah Allah akan berikan rezeki yang berkah, yang halal, yang melimpah. Semoga kita memilikinya dan bisa mengamalkannya. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.